Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Pedro, NIM 2020151147. Saya dari Prodi Penjas kelas 3D. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar. 1. Kekurangan dan kelebihan teori behavioristik. Kekurangan. 1. Pembelajaran peserta didik hanya berpusat kepada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. 2. Peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti biasa dikatakan pembelajaran model kuno karena menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. 3. Peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, pembelajaran merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Kelebihan. 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan membimbing yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkan dengan baik. 2. Materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. 3. Membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. 2. Teori belajar humanistik. Kekurangannya. 1. Pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran. Guru biasanya tidak memberikan informasi yang lengkap sehingga peserta didik yang kurang referensi akan kesulitan untuk belajar. 2. Kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan. Misal, guru menugaskan peserta didik untuk berdiskusi sesuai kelompok. Pasti ada beberapa peserta didik yang mengandalkan teman atau tidak mau bekerja sama. 3. Memusatkan pikiran akan berkurang. Dalam hal ini, guru tidak sepenuhnya mengawasi karena sistem belajar yang seperti ini adalah siswa hal yang berperan aktif, mengali potensi. 4. Kecurangan-kecurangan yang semakin menjadi tradisi. Dalam pembuatan tugas peserta didik yang malas akan berinisiatif mengcopy pekerjaan temannya. Kelebihannya. 1. Tumbuhnya kreativitas peserta didik dengan belajar aktif dan mengenali diri, maka kreativitas yang sesuai dengan karakternya akan muncul dengan sendirinya. 2. Semakin canggihnya teknologi, maka akan semakin maju perkembangan belajar. 3. Tugas guru berkurang. Dengan peserta didik yang melibatkan dirinya dalam proses belajar itu juga akan mengurangi tugas guru, karena guru hanyalah fasilitator peserta didik. 4. Mendekatkan satu dengan yang lainnya. Bimbingan guru kepada peserta didik akan mempererat hubungan antar keduanya. Teori belajar kognitif. Kelebihannya. A. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. B. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangannya. Teori belajar kognitivisme sebagai berikut. A. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. B. Sulit mempraktikkan, khususnya tingkat lanjut. Kekurangan dan kelebihan teori sibernetik. 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterteraan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. 6. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. 7. Balikan informatif
memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan untuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kekurangan teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.